Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, terus menjadi sorotan memang impor beras yang saat ini sudah melonjak sampai di angka 300%. Tapi anehnya pada tahun 2018, tepatnya setahun sebelum pemilu pada tahun 2019, sama kejadiannya, siklusnya terulang juga. Volume impor beras ini kemudian melonjak drastis. Lantas yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat mungkin, apakah sebenarnya memang ini merupakan siklus 5 tahunan pada jelang pemilu atau sebenarnya memang untuk mengantisipasi musim kekeringan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya di Indonesia Business Forum bersama juga dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama bergabung secara virtual, Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Oke, sudah muncul. Selamat malam Pak Arief. Salam sehat Bapak. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Kemudian anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Slamet, boleh dicek audionya Bapak Slamet. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Bima Yudhistira, ekonom kita. Mas Bima, boleh dicek audionya? Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Dan juga kemudian Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Cipinang, Bapak Zulkifli R. Bapak Zulkifli, apa kabar? Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Saya mungkin langsung awali ke Pak Zulkifli, mewakili asosiasi begitu ya Pak. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya stok beras ini di pasaran Pak? Sebenarnya kalau kita mau jujur, stok beras itu sampai saat ini masih cukup ya. Sebab kenapa? Dari daerah itu kita masih panen. Panen itu masih berjalan, jadi itu cukup. Yang kita khawatirkan nanti itu akan sesuai dengan omongan Bapak Presiden di TV tadi bahwa kita akan menghadapi El Nino dan kemarau panjang. Jadi makanya terjadilah pemerintah akan mengambil langkah impor. Saya rasa langkah impor ini sangat tepat kalau diambil pemerintah saat ini. Sebab kenapa? Kalau kita berbicara masalah siklus 5 tahunan itu saya tidak sependapat. Sebab kenapa? Pemerintah ini jangan pernah kecolongan sampai 1-2 kali. Tahun 2017 dulu terjadi, ya. Kemarin tahun 2022 juga terjadi. Sebab kenapa? Kalau pemerintah tidak mengambil langkah ini, suatu saat nanti kita terjadi El Nino kemarau panjang, kita mau dapat beras di mana? Sedangkan panen dari daerah itu udah otomatis berkurang. Air aja jangankan buat irigasi sawah, buat mandi aja air sekarang sudah susah di daerah tuh. Jadi saya rasa untuk saat sekarang yang diperbincangkan orang di luar, kok kenapa di dalam posisi kita panen kok kita impor? Yeah. Saya mengatakan soalnya saya sebagai pelaku pasar, kami tidak berpijak ke situ. Yang jelas kami itu pemerintah ngambil langkah untuk impor ini saya rasa sangat tepat. Sebab kenapa? Pemerintah tidak mau kecolongan lagi. Oke, mungkin berdasarkan pelaku pasar Pak Zulkifli, ini bisa dikasih gambaran juga kepada pemirsa. Memang dampak El Nino itu akan selalu seperti itu ya, sehingga dibutuhkan juga memang impor beras. Bagaimana kemudian melihat dampak El Nino sejauh ini? Itu udah pasti Mbak ya, El Nino itu kan terjadinya yang dikatakan El Nino itu kan kemarau panjang. Biasanya kemarau itu ada sampai 5 atau 7 bulan Mbak ya. Kalau seandainya di daerah air aja kurang, bagaimana mau irigasi sawah dan bagaimana mau panen, dan bagaimana beras yang ada di daerah itu mau mengalir ke pasar induk. Itu udah pasti. Jadi ini memang pemerintah mengambil langkah untuk impor, itu menurut saya itu cukup bagus untuk sekarang. Bagaimana pandangan Pak Zulkifli melihat harga beras ini terus naik sampai menjelang pertengahan tahun ini Pak melihatnya? Kalau harga beras sebenarnya nggak naik banget ya Mbak ya. Memang kalau harga beras sekarang medium itu berkisar 10.300 dan 10.500 perak per kilo ya. Kalau beras premium itu berkisar 12.500 sampai 13.500 perak per kilo. Itu sebenarnya nggak naik. Sekarang HET beras itu kan sudah dinaikin sama pemerintah. Harga eceran tertinggi itu kan sudah dinaikkan oleh pemerintah, Mbak. Jadi makanya sekarang ini harga beras juga naik. Biasanya HET itu kan HET medium itu kan 9.450. HET premium itu 12.800. Sekarang HET medium aja ada 10.900. Premium harga sudah
13.900 kalau nggak salah Mbak ya. Jadi itu udah otomatis harga beras naik. Dan lagi kenaikan beras itu ya saya rasa enggak terlalu ini ya Mbak ya. Yang kita khawatirkan beras ini jangan sampai nggak ada di pasaran. Beras ini jangan sampai nggak ada nanti seandainya terjadi kelangkaan. Apa yang harus kami jual sebagai pelaku pasar. Kalau kita lihat di grafis Pak, kita hadirkan di layar kaca juga ya. Ini kalau beras premium ini sudah di angka 13, beras medium premium sudah di angka 14.300. Oh itu ya medium betul. Kalau 13.300. premium itu kan harga HIT-nya sekarang kalau nggak salah 13.900 kalau nggak salah Mbak ya. Kalau medium tuh harganya 10.900 kalau nggak salah. Coba benar nggak tuh? Oke, ini kita lihat bersama-sama ya. Ya. Nanti bisa dibenarkan oleh Pak Arif sebagai Bapanas. Oke, baik. Kita langsung menuju ke Pak Arif. Pak Arif, sejauh ini kan kita mengetahui ya bahwa Badan Pangan Nasional kemudian menugaskan Perum Bulog untuk kuota impor di tahun 2023 2 juta ton. Tapi baru-baru ini Pak, ada informasi juga dari Kementerian Perdagangan, Mendak ini sudah menaikkan MOU impor 1 juta ton beras dari India Pak. Jadi mungkin bisa dikonfirmasi untuk datanya sebenarnya ada berapa yang diimpor? Apakah 3 juta ton Pak? Terima kasih Mbak Agi, Bapak Ibu semua. Jadi ini saya kebetulan sama teman-teman Komisi 4 nih Pak Slamet dari Malang, kemudian sekarang ada di Hotel Fasa Surabaya. Kami sampaikan bahwa importasi yang memang diterbitkan izinnya adalah 2 juta ton. Jadi tahun 2023 2 juta ton. Tapi tadi kami juga jelaskan pada teman-teman di Surabaya di Komisi 4 bahwa importasi ini dilakukan bila kondisi memang sangat terpaksa gitu ya. Kalau kita lihat sampai dengan bulan Juni ini Bulog itu menyerap 700.000 ton lokal. Sehingga bantuan pangan dalam bentuk beras 3 bulan terakhir menggunakan serapan lokal. Dan yang diimpor dari 2 juta itu masuk 500.000 ton. Ya, jadi tidak seperti yang dibayangkan 2 juta itu 2 juta masuk. Dari segi praktikal juga tidak semudah itu. Tetapi Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa dengan adanya importasi tidak boleh juga harga di tingkat petani jatuh. Jadi kalau Mbak Agi bisa mereview ke belakang, ini panen ya biasanya harga itu turun, ini harga kita naikkan. Jadi tadi Pak Jul teman saya di PIBC udah sampaikan, panen raya itu biasa harga jatuh, tapi kali ini importasi yang terukur. Sehingga harga di tingkat petani untuk GKP sampai hari ini juga masih sangat baik. Jadi di atas 5.000. Nanti mungkin bisa dicek juga. Sehingga apa yang diminta oleh Pak Presiden, harga wajar di tingkat petani, harga wajar di tingkat penggilingan padi, sampai dengan ke konsumen. Nah, pemerintah juga dalam hal ini karena merasa pada waktu kita harus menaikkan, jadi kita sebelumnya mereview dulu berapa harga pokok produksi dari padi itu sendiri. Kita buat simulasinya, mulai bulan September, Oktober itu ada kenaikan BBM, kemudian ada juga kita kenaikan hari orang kerja, sewa lahan, ya. Ini faktor-faktor produksi ini harus disampaikan kepada masyarakat juga gitu ya. Jangan kita dihilir mau murah terus, kemudian nanti di hulunya petaninya juga sulit gitu ya. Nanti akan sangat sulit harga murah tapi padi atau berasnya nggak ada. Sehingga yang benar adalah harga wajar di setiap lini. Nah, kalkulasi ini tentunya melibatkan seluruh stakeholders pangan, kementerian lembaga terkait, asosiasi di bidang pangan, kemudian petani, itu kita libatkan semua, sehingga pemerintah memutuskan menaikkan 20% harga sebelumnya untuk harga pembelian. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa harga pangan di dunia itu semua naik ya. Tetapi Indonesia, rilis BPS terakhir, Indonesia itu inflasinya 3,5%. Ya, kalau dikompar sama negara-negara di luar, salah satu yang terbaik.
kemudian pertumbuhan ekonominya 6 kuartal, kemarin baru saja Bu Sri Mulyani memaparkan dalam sidang Kabinet Paripurna bersama Pak Presiden, Menteri, dan Kepala Lembaga, itu kita 6 kuartal ya pertumbuhannya memang di atas 5%. Jadi tugas kami ini sekarang menjaga daya beli masyarakat juga. Dan Pak Presiden itu kemarin memerintahkan 3 bulan, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa 3 bulan itu diganjel 10 kilo, 10 kilo, 10 itu sebenarnya untuk membantu juga masyarakat, saudara-saudara kita yang memerlukan. Baik. Demikian Mbak Agi. Oke, Pak Arief ingin mengkonfirmasi sekali lagi kalau begitu Pak. Untuk kuota impor beras pada tahun 2023 jadi berapa juta ini Pak? Untuk memutuskan impor itu, tentunya yang pertama ada rekomendasi dari Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Pertanian. Setelah proses Rekomtek itu baru akan ada persetujuan impor. Dalam perjalanannya kami akan melakukan rakornis, ya, rapat koordinasi teknis antar kementerian lembaga tingkat eselon 1, setelah itu dinaikkan ke dalam rakortas dipimpin Menko Perekonomian. Nah, setelah ada meeting dengan dipimpin oleh Pak Menko, kemudian kalau hal-hal strategis biasanya suka dibawa ke ratas. Jadi Pak Presiden itu akan memberikan arahannya, karena tidak semudah itu ya Mbak melakukan importasi. Nah, kalau saya saat ini bersama teman-teman Komisi 4 itu dilakukan pada saat memang harus dilakukan, ya. Jadi panen di Indonesia itu tidak serentak hari ini. Kemudian lokasi-lokasi panennya juga di beberapa itu menyebar. Kemudian khusus El Nino, Kepala BMKG, Prof. Rita juga menyampaikan bahwa 60-80 itu kondisi Agustus-September. Sehingga kalau Agustus-September itu El Nino, maka biasanya 110 hari atau 3 bulan ke depan itu yang harus diwaspadai. Bulan 8 berarti bulan 11, bulan 12, bulan 1. Sehingga Pak Presiden itu memang mempersiapkan yang 2 juta ton ini ya untuk mempersiapkan sampai dengan akhir tahun. Harapan kami sudah menugaskan Bulog Badan Pangan 2,4 juta ton ya untuk serapan. Kemudian serapannya dalam negeri 2,4 juta. Tapi sampai dengan semester 1 tutup kemarin itu serapannya 700.000 ton. Nah, kombinasi 700.000 ton ditambah 500.000 ton importasi kemarin itu memang kita siapkan buat cadangan pangan ya. Jadi kalau Mbak lihat hari ini Bulog itu stoknya 600.000 ton. Di awal tahun kalau saya presentasi ke teman-teman Komisi 4 gitu ya, ke kementerian lembaga, itu posisinya sekitar 200.000 ton. Jadi kita tingkatkan terus sampai dengan nanti tutup tahun 2023 diharapkan Bulog punya 1,2 juta ton. Sehingga yang terjadi di tahun 2022 carry over ke 2023 tidak terjadi lagi Mbak Agi. Demikian. Oke, baik. Kita nanti usai jeda juga akan mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan dari Mas Bima dan juga Pak Slamet. Namun kami kembali usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.